kelas berregular. Demikian perkenalan anggota kelompok 2. Simak video kami berikutnya. Check it out! Di video kali ini kami akan membahas tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, sebelum ke video kasusnya, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang atau melihat seluruh masyarakat di Indonesia terhadap lingkungannya. Ada beberapa wawasan Nusantara yang bersifat manunggal, yang artinya di mana di negara Indonesia sendiri terdapat banyak keanekaragaman agama. Bahkan sebanyak 6 agama resmi yang ada di Indonesia sudah memiliki hari besar, cara beribadah, dan tempat beribadah masing-masing. Maka dari itu di negara kita memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Hal ini tentunya sudah tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai ajaran dan agamanya masing-masing. Tidak hanya itu, di dalam urusan kepercayaan, Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati perbedaan agama. Agama yang diakui di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan nilai sosial. Namun, sampai saat ini masih saja dapat ditemukan kasus penolakan pembangunan gereja oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan yang beraneka ragam pula. Untuk itu, di video kali ini kami akan membahas kasus tentang tindakan intoleran yang terjadi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan menuju warga diizinkan bangunan masyarakat Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Sejumlah Puluhan warga Tanjung Morawa menolak kegiatan ibadah gereja Mawar Saron atau GMS di Kompleks Pergudangan Golden Star. Penolakan itu dipicu karena tempat ibadah GMS dianggap tidak memiliki izin. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit saat dikonfirmasi mengatakan warga menolak GMS melangsungkan ibadah di tempat yang belum memiliki izin untuk menjaga suasana yang tidak kondusif. Kemit meminta jemaat GMS untuk beribadah di Mapolsek Tanjung Morawa. Penolakan warga tersebut disaksikan Muspida setempat yakni Camat Tanjung Morawa, pihak Polsek dan Polresta Deli Serdang. Menurut Kemit, Muspida akan memanggil pihak GMS untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu wanita lanjut usia yang merupakan jemaat gereja Mawar Saron atau GMS Tanjung Morawa Deli Serdang menangis histeris sambil minta ampun karena tak bisa melangsungkan ibadah. Kejadian ini terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023 dan usut punya usut hal itu terjadi karena ada aksi penolakan ibadah umat Kristen tersebut. Senin 14 Agustus 2023, Abu Janda membagikan rekaman video yang menunjukkan suasana sedih jemaat GMS Tanjung Morawa itu. Di sana juga terlihat seorang kader PSID di Maurits yang merupakan pemberi pendampingan pada para umat Kristen tersebut. Warga-warga yang sudah berusia seperti ini harus memohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Pemerintah pusat harus lihat ini, kenapa hati kita tidak terketuk ketika melihat situasi seperti ini terjadi, ujarnya. Menurut Dedi, aksi penolakan ibadah umat Kristen tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi atau HAM. Dalam captionnya, Abu Janda juga memberikan dukungan dan pembelaan untuk para non-muslim yang terdiskriminasi itu. Setiap minggu ada warga usia lanjut harus menangis mohon-mohon untuk ibadah, tulisnya. Menurutnya ibadah jemaat GMS Tanjung Morawa itu sudah sesuai dengan SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3, umat Kristen ibadah berdoa di rumah atau ruko tidak perlu izin.
Menurut segala upaya sudah dicoba oleh pihak agar jemaat GMS Tanjung Morawa dapat beribadah di pergudangan Golden Star. Namun pemerintah setempat tetap belum memberikan izin. Permohonan keamanan kepada pihak kepolisian setempat menurutnya dikarenakan para jemaat GMS Tanjung Morawa sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merenovasi gedung dan lain sebagainya, namun tidak ada kejelasan. Walau sudah menyampaikan permohonan keamanan kepada Polrestra Deli Serdang, namun keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu atau sehari sebelum pelaksanaan ibadah, pihak kepolisian atau Polrestra Deli Serdang menyampaikan untuk tidak memaksa ibadah di pergudangan Golden Star dan direlokasikan di Polsek Tanjung Morawa. Meski begitu, pada saat sudah menyetujui untuk beribadah di Polsek Tanjung Morawa dan tim akan mengambil alat-alat musik di pergudangan yang berada di Dusun 1 Sei Blumai, Desa Tanjung Morawa, masyarakat setempat malah menganggap pihak GMS Tanjung Morawa akan beribadah ke pergudangan Golden Star. Usai melaksanakan ibadah, Polrestra Deli Serdang kembali menghubungi pihak GMS Tanjung Morawa dan mengatakan akan menggelar pertemuan dengan pengurus GMS, pemerintah setempat, dan masyarakat pada Rabu tanggal 9 bulan 8 di Kasbapol Kabupaten Deli Serdang di soal lokasi mana yang akan dijadikan tempat ibadah para jemaat GMS Tanjung Morawa pada Minggu tanggal 13 bulan 8 besok. Pria yang familiar dengan awak media ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mencari lokasinya. Sebenarnya kalau para jemaat GMS lokasi mau di Tanjung Morawa, kita akan carikan lokasi yang representatif dan aman untuk mereka sehingga mereka khusyuk dalam beribadah. Akan saya jelaskan mengenai fishbone diagram. Yang pertama, di mana di sini judul kami mengenai aksi intoleransi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Jadi di sini kami membahas 4 topik. Yang pertama itu objek kenapa aksi intoleransi tersebut terjadi. Yang pertama itu warga sekitar. Jadi warga sekitar, objek permasalahan adalah aksi intoleran yang terjadi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Jadi aksi tersebut dilakukan sekelompok warga sekitar yang tidak mengizinkan jemaah gereja menggelar kebaktian minggu. Adapun aksi intoleran mereka itu dimana tindakan mereka tidak dinilai tidak toleran dan melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Sikap warga masyarakat ini juga mungkin aktif dalam menyebarkan sentimen intoleran atau rasialis yang dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Sikap warga masyarakat ini juga menunjukkan sikap yang diskriminatif, di mana tindakan diskriminatif warga seperti stereotip negatif dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang merusak kerukunan sosial. Hal ini bisa saja terjadi di berbagai konteks seperti di tempat kerja, sekolah, atau dalam lingkungan sehari-hari. Berikutnya, pembahasan kedua adalah pemerintah setempat. Dalam diagram kami ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana sikap pemerintah setempat sehingga terjadi aksi intoleran di Tanjung Morawa. Jadi, Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu sebuah lembaga independen yang berafiliasi dengan pemerintah, melaporkan bahwa pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah terkadang gagal mencegah atau secara bijaksana menangani intimidasi dan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan keyakinan agama mereka. Selain itu, tindakan pemerintah daerah juga yang tidak mengambil langkah pencegahan. Karena hal itu muncullah ketegangan antar etnis atau antar agama. Sikap pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa beberapa kelompok agama menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk mendirikan tempat ibadah karena adanya protes dari kelompok intoleran. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah kelompok minoritas. Di sini kami membuat 2 poin. Yang pertama adalah kesulitan memperoleh izin. Seperti sebelumnya, bahwa beberapa kelompok minoritas menghadapi diskriminasi dan kekerasan karena keyakinan agama mereka. Di sini, hasil penelusuran menunjukkan bahwa kelompok minoritas menghadapi tantangan terkait
intoleransi dan diskriminasi beragama, dan sangat sulit untuk mendapatkan izin dalam pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Jadi di sini juga Wahid Institute melaporkan bahwa peningkatan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Berikutnya di sini kami akan menjelaskan diagram materi selanjutnya adalah faktor lingkungan dan kurangnya pendidikan. Di sini hasil penelusuran menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan tentang toleransi beragama berkontribusi terhadap terjadinya intoleransi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Berdagai, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama di Indonesia seringkali terlalu dogmatis dan eksklusif sehingga dapat menyebabkan kurangnya toleransi antar umat beragama. UNESCO telah melaporkan bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh dalam mencegah intoleransi. Jadi, faktor yang lingkungan yang membuat terjadinya aksi intoleran beragama di Tanjung Morawa ialah di mana adanya pendidikan Islam eksklusif yang dapat memberikan dampak negatif terhadap intoleransi beragama di kalangan pelajar Indonesia. Untuk faktor kurangnya pendidikan sehingga terjadinya aksi intoleran terhadap aksi intoleran di Tanjung Morawa itu adalah kurangnya pengetahuan tentang keberagaman masyarakat, literatur kebencian, kurangnya keadilan sosial, latar belakang keluarga dan tekanan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap parahnya intoleransi. Adapun dampak dan solusi, intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, pelanggaran kebebasan beragama. Intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Yang kedua, konflik sosial. Intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik sosial antar kelompok agama yang berbeda. Yang ketiga, hambatan pembangunan. Intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menghambat pembangunan prasarana dan sarana umat beragama. Nah, berikutnya adalah untuk mengatasi permasalahan intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Adapun solusi yang dapat dilakukan yang pertama adalah memperkuat kerangka hukum. Kenapa? Karena pemerintah dapat memperkuat kerangka hukum untuk melindungi hak kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok agama. Solusi yang kedua itu mempromosikan dialog antaragama. Di sini maksudnya ialah dialog antara agama dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Di sini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman antar kelompok agama yang berbeda. Solusi yang terakhir yang dapat diberikan ialah pendidikan dan peningkatan kesadaran. Kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman terhadap kelompok agama yang berbeda. Nah, jadi terdapat beberapa akibat hukum bagi individu yang melakukan pembangunan rumah ibadah dan melakukan perilaku intoleransi di Indonesia. Berikut adalah poin yang relevan. Yang pertama, sanksi administratif. Di sini sanksi administratif yaitu bagi masyarakat yang menghalangi pembangunan rumah ibadah dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin. Yang kedua, tuntutan pidana. Dalam beberapa kasus, individu yang melakukan perilaku intoleran terhadap rumah ibadah dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan hukum Indonesia. Seperti mereka mungkin didakwa melakukan penghasutan, kebencian, atau diskriminasi. Yang ketiga, gugatan perdata. Di sini individu yang menghalangi pembangunan rumah ibadah juga dapat menghadapi tuntutan perdata dari kelompok agama atau individu yang dirugikan atas tindakannya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan konsekuensi hukum lainnya. Jadi, konsekuensi hukum spesifik dan tindakan menghalangi pembangunan rumah ibadah
dan melakukan perilaku intoleran dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing kasus. Namun, jelas bahwa perilaku seperti itu tidak dapat ditoleransi menurut hukum Indonesia dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, ras, dan lain-lain. Masjid dan gereja yang berdekatan dan hidup berdampingan menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah di Jalan Taduan nomor 94, Medan, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara, di mana terdapat masjid dan gereja yang berdekatan. Walaupun berdekatan, tetapi para jemaat dan umat muslim yang beribadah tersebut tidak saling menjatuhkan dan memprovokasi. Tetapi masyarakat yang tinggal di sini saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Hal ini bisa kita jadikan motivasi dan contoh agar kedepannya intoleran tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini. Dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama dapat terwujud dengan adanya rumah ibadah yang berdekatan dan hidup rukun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda agama, namun tetap dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan toleransi. Hasil analisis yang kami dapat dari kedua video tersebut, terdapat banyak perbedaan yang dimana di satu sisi terdapat penurunan pada masyarakat yang ingin melakukan ibadah. Maka mulai itu ditandai dengan penurunan toleransi beragama di antara sekitar masyarakat. Sedangkan pada video yang lainnya dapat solidaritas yang tinggi, yang dimana masyarakat beriringan pergi beribadah dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, dan tidak ada perselisihan dan menurunkan toleransi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah toleransi adalah sikap mental dan moral yang penting dalam masyarakat multikultural. Ini menciptakan lingkungan di mana individu dari berbagai agama dapat hidup bersama dengan damai. Yang kedua, toleransi melibatkan penghargaan terhadap perbedaan agama, keyakinan, dan praktik spiritual antara individu dan kelompok-kelompok. Ini berarti kita harus tetap menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan dan praktek agama mereka sendiri. Yang ketiga, toleransi bukan hanya tentang menghindari konflik atau pertengkaran, tetapi juga tentang aktif mempromosikan dialog dan pemahaman antara berbagai agama. Ini dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara kelompok-kelompok tersebut. Yang keempat, toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua keyakinan atau praktek agama orang lain, tetapi kita harus mampu menghormati perbedaan tersebut dan mencari kesamaan atau titik temu yang memungkinkan kerjasama atau kehidupan bersama. Yang kelima, pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang toleransi dalam masyarakat tidak boleh diabaikan. Dengan edukasi yang baik, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai toleransi dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah toleransi antara sesama umat beragam adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai. Ini membantu mencegah konflik dan meningkatkan hubungan antara berbagai kelompok agama. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, penting bagi individu atau masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip toleransi antara sesama umat beragama ini. Demikian penjelasan kami mengenai kasus aksi intoleran yang terjadi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.